Kita kembali ke pengepungan Lukas dan Sofia di Shoghud, di mana tidak ada jalan keluar selain bertempur. Anehnya, dalam momen itu, sutradara masih sempat menyelipkan adegan lucu ketika Boran dan Cherkutai saling melindungi. Tentu saja, kekompakan di antara keduanya mengundang gelak tawa bagi yang melihat. Sementara itu, Balahatun hampir saja berhasil membuka topeng Sofia, akan tetapi menyelamatkan Fatma yang terdesak lebih penting. Di sisi lain, Saruca harus terluka ketika melindungi ayahnya dari serangan Lukas. Situasi yang rumit ini dimanfaatkan Sofia dan Lukas dengan menggunakan asap beracun agar mereka bisa melarikan diri. Hanya saja Osman kali ini tidak mau kehilangan buruannya. Yusuf ia perintahkan untuk menyergap dari kiri, sedangkan Balahatun dari sebelah kanan. Namun pada kenyataannya hanya Osman dan Balahatun yang berhasil menyergap Lukas dan Sofia. Mereka pun harus bertempur habis-habisan melawan tentara Bizantium yang masih tersisa. Sementara Lukas dan Sofia dibantu sang komandan untuk lari ke arah kiri. Mereka masih beruntung dalam pelarian bertemu dengan Karesibe yang hendak pergi ke Osman meledek karena putrinya Fatma diculik. Mereka pun sepakat untuk bekerja sama karena benci dengan Osman. Karesibe lantas menyuruh Lukas dan Sofia masuk ke dalam kereta. Sementara itu Aladin melarang bayi Hanbe mencabut belati karena akan terjadi pendarahan. Dan solusi terbaik yang ia tawarkan adalah membawa secepatnya Saruca ke tenda pengobatan. Osman marah besar ketika melihat Yusuf datang dengan tangan kosong, sementara Lukas dan Sofia lari ke arah kiri. Tak lama berselang, datang Cherkutai dan Boran menginformasikan ada yang melihat sebuah kereta melintas di sebelah kiri. Tanpa menunda waktu, mereka pun langsung berangkat, dan Osman sempat kaget pemilik kereta adalah Karesibe. Dia beralasan bahwa kedatangannya untuk memastikan nasib Fatma. Namun Osman tidak percaya begitu saja, ia ingin memeriksa kereta. Jelas Karesibe melarang, Osman dianggap tidak menghormatinya. Akan tetapi Osman tidak peduli bahwa musuhnya harus ia dapatkan hari ini juga. Kereta pun digeledah, namun ia tidak menemukan siapapun. Ternyata kilas balik memperlihatkan sesaat sebelum kereta dihadang Osman, keduanya diturunkan di jalan. Osman sadar bahwa keduanya tidak akan mudah keluar dari tanahnya. Mereka memutuskan untuk melanjutkan pengejaran. Sementara itu, perjalanan membawa Saruca ke Obakayi juga sangat sulit. Tentara Bizantium masih banyak yang mengejar mereka, menyerang dari segala arah. Tapi Orhan mengambil langkah tegas untuk menghadapi ini. Karesibe menjemput Lukas dan Sofia untuk memastikan mereka bisa meninggalkan tanah Shoghud. Sebelum itu, Karesibe sempat penasaran dan menyuruh Sofia melepas topengnya. Ia lantas menanyakan ada masalah apa dengan Osman bisa sampai benci seperti ini. Sofia hanya menjawab jika ia memiliki dendam masa lalu yang belum tuntas. Dan momen ini pun dianggap Karesibe sebagai hutang budi. Mau tidak mau, mereka harus beraliansi menghancurkan Osman. Terakhir, Karesibe merelakan kudanya dan menunjukkan jalan keluar Shoghud. Di sisi lain, Osman tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Ia curiga Karesibe membantu mereka. Padahal tinggal selangkah lagi, ia bisa membalas dendam kematian bayi Sunggur dan penculikan putrinya. Kembalinya Saruca ke Obakayi dalam keadaan terluka parah menghebohkan semua orang, terutama Hazalhatun ibunya. Orhan lantas memerintahkan untuk memperketat pintu keluar masuk, sementara dia akan berburu mangsa. Genjerbe secara resmi sumpah setia kepada Karesibe. Hal itu karena rasa sakit hatinya karena terus dikesampingkan Osman. Secara simbolis, Karesibe menghadiahkan sebuah belati dan memberinya tugas sebagai mata-mata yang selalu di samping Osman. Malam itu, Aizen mendatangi Osman untuk menanyakan kapan ayahnya kembali. Ia sudah rindu. Osman lantas menghiburnya bahwa ayahnya sedang menjalankan tugas penting. Ia berjanji keduanya akan segera bertemu. Lukas mengamuk kepada penjaganya, bagaimana bisa Fatma lepas. Ia yakin adanya pengkhianat. Sofia menyuruhnya fokus akan itu. Dan untuk pertama kalinya, Ilbay bisa melihat wajah Sofia dan tahu namanya. Kondisi Saruca masih kritis. Aladin harus menjelaskan itu kepada orang tuanya. Namun ia yakin keajaiban mungkin masih terjadi. Mereka harus berdoa.
Sementara itu, Yusuf marah dan kesal ditampar Osman di hadapan Fatma. Untungnya, kakaknya menyuruhnya tenang, mereka harus bisa mengambil pelajaran. Jar Kutai dan Boran berbisik-bisik. Mereka tidak suka dengan Begum Hatun dan Yusuf yang selalu lalai dalam tugasnya. Rencananya mereka akan membicarakan hal ini dengan Osman secara khusus. Dan ini momen yang dianggap pas, mereka dipanggil untuk rapat dewan. Genjar B menghendaki bahwa mereka harus segera menyerang Agisar sekaligus balas dendam. Namun hal seperti itu ternyata dikesampingkan Osman. Ia lebih suka memburu wanita bertopeng. Hal itu juga didukung oleh Begum Hatun. Sementara Jar Kutai yang dimintai pendapat justru melamun dan ngikut saja. Lukas mendapatkan laporan bahwa sebelum kejadian ada orang yang mengantarkan kuda yang sakit. Petunjuk itu ternyata sedikit dikesampingkan karena Sofia ingin membidik Bala Hatun. Menurutnya keluarga Kayi harus musnah dan dimulai dari orang yang paling dicintai Osman. Ilbay ingin keluar kastil memberitahu Osman, namun ditahan oleh penjaga karena tidak boleh keluar masuk sembarangan. Lagi pula dalam waktu dekat ia akan ditanyai Komandan Lukas mengenai kuda. Osman mengajak semua bersyukur Sokut tidak jadi jatuh ke tangan musuh. Dan untuk saat ini mereka akan fokus memburu Lukas dan wanita bertopeng. Osman pun yakin jika mereka ada hubungannya dengan Karesibe, ia akan mempersiapkan undangan berburu. Dalam situasi seperti ini, Boran dan Jar Kutai batal berbicara dengan Osman mengenai Begum Hatun. Sementara itu di luar, Bala Hatun meminta pertanggungjawaban Begum Hatun mengenai kelalaiannya memasukkan Veronica sehingga terjadi penculikan Fatma. Di sisi lain, Genjar B menulis surat untuk Karesibe mengenai rencana Osman. Begum Hatun masuk ke dalam kamarnya sambil marah-marah setelah Bala Hatun mengancam melaporkan kepada Osman B biar memecatnya. Gonca yang tadi melihat pertengkaran mencoba mendatangi Begum Hatun, namun ia justru mendengarkan pernyataan yang mencengangkan, di mana Begum Hatun mencintai Osman dan ingin menyingkirkan Bala Hatun. Di meja makan, Holovira mengusulkan kepada Osman barang mereka yang di gudang harus segera dipasarkan di Sokut, dan ide itu pun disambut dengan baik. Ketika baru datang, Fatma memohon kepada ayahnya agar diizinkan ikut berperang, namun lagi-lagi ditolak. Tiba-tiba Gonca juga mengusulkan untuk memasarkan barang mereka yang di gudang di Sokut. Mendengar itu, Bala Hatun tersenyum, bahkan ia sudah menugaskan Holovira. Karesibe menerima undangan resmi dari Osman untuk berburu. Dia berasumsi bahwa Osman akan menawarkan perdamaian, ia tidak akan terjebak. Saat ini, Bala Hatun meminta Osman mempertimbangkan untuk mengganti Begum Hatun sebagai penanggung jawab pasar Sokut. Di waktu yang sama, Begum Hatun ternyata juga datang. Ia memohon kepada Osman ingin mengundurkan diri. Namun di luar dugaan, ternyata Osman menolaknya dengan alasan dia belum menunjukkan prestasinya selama diberi tugas. Holovira mengkhawatirkan suaminya setelah mendengar cerita dari Fatma mengenai peristiwa di Agisar. Jimat yang didapat dari seorang nenek pun dibuka. Ternyata sebuah ayat dalam surat Al-Quran. Orhan mengatakan bahwa Allah sebaik-baik pelindung. Diperlihatkan Osman dan Bala Hatun bertanding kuda, namun di tengah perjalanan Bala Hatun terkena tembakan panah. Hal itu terjadi berkali-kali tanpa diketahui siapa pelakunya. Bahkan panah itu bisa menembus tubuh Osman. Akibatnya tubuh Bala Hatun dihujani banyak anak panah hingga membuatnya syahid. Eits, tapi tenang, ternyata Osman hanya bermimpi. Dan pasca mimpi buruk itu, Osman sholat malam dan berdoa minta perlindungan untuk keluarganya. Aladin mendapati istrinya murung. Ia menganggap istrinya itu marah kepada ibunya, menganggap tidak memberikan tugas yang adil. Namun ternyata itu salah, karena di dalam hatinya Gonca menyimpan sebuah rahasia. Lukas dan Sofia dipanggil Karesibe karena dia mendapat undangan berburu dari Osman. Dia pun bisa menebak arah rencana Osman. Untuk itu, Karesibe memberi kesempatan keduanya untuk berburu, yaitu berburu untuk membalas dendam. Osman dan Bala Hatun meninggalkan Obakayi bersama-sama, namun untuk tujuan yang berbeda. Sementara itu, Boran dan Jar Kutai ditugasi membuat jebakan di lokasi sekitar tempat berburu. Dan tak lama berselang, Osman tiba untuk mengeceknya. Osman yakin bahwa Karesibe tidak akan datang sendirian, melainkan bersama orang-orang kafir musuh mereka yang sudah ia incar.
Holovira ditugaskan Balahatun untuk mengurus pasar Sogud, sementara Gonca ditugasi untuk mengurus karavan. Celah ini dimanfaatkan Begum Hatun mempengaruhi Gonca bahwa ibunya tidak adil. Meskipun demikian, perlahan-lahan Gonca mulai tidak tertarik diadu domba. Sementara itu sebelum berangkat, Sofia memberitahu Lukas bahwa ia memiliki rencana yang lebih bagus. Ilbay juga memperingatkan Lukas bahwa kudanya kurang fit. Setelah itu, Ilbay diam-diam menyamar sebagai tentara Bizantium agar bisa ikut bersama Lukas. Di Sogud, rombongan karavan telah berangkat. Begum Hatun memanfaatkan kesempatan mendekati Gonca dan menjelekkan Holovira. Ternyata Balahatun sangat paham situasi ini. Ia memperingatkan Begum Hatun untuk tidak mendekati putri-putrinya. Begum Hatun hanya mengaku menyarankan bahwa Gonca lebih cakap dibandingkan Holovira menangani pasar. Karesibe tiba di lokasi berburu dan disambut sangat baik oleh Osman. Dia pun mengaku telah membuka diri agar keduanya bisa berdamai dan bisa bekerja sama. Osman bahkan menganggap Karesibe sebagai tetua Turki. Ia sangat menghormatinya. Akan tetapi tentunya Karesibe sudah paham bahwa Osman hanya berbasa basi. Perlahan-lahan Holovira mulai diterima para Hatun karena tugas barunya. Ulgen Hatun mengira bahwa Gonca tidak senang dengan situasi ini. Padahal sebenarnya Gonca sedang gelisah mengenai rahasia yang ia punya. Rombongan karavan diserang anak buah Lukas. Salah satu pengawal dibiarkan lolos. Sementara itu Osman juga sengaja membiarkan Karesibe menunjukkan keahlian berburunya. Padahal tanpa disadari, ia perlahan-lahan digiring ke lokasi yang sudah ditentukan. Kembali ke Sogud, Gonca memberanikan diri ingin memberitahu Balahatun mengenai sepak terjang Begum Hatun. Namun pada saat yang sama, pengawal karavan memberitahu bahwa mereka diserang. Ilbay mengetahui rencana rahasia Lukas dan Sofia. Untuk itu ia ingin memisahkan diri dari rombongan. Namun tentu saja setelah ia bisa melewati Lukas. Beruntungnya, meskipun sempat terluka, ia masih bisa menyelamatkan diri. Bisa kita bayangkan betapa marahnya Lukas. Pengkhianat itu ternyata orang yang selalu bersama dengan dirinya. Dugaan Osman benar, wanita bertopeng muncul dan menyerang mereka. Disitulah jebakan yang sudah dipersiapkan mulai dimainkan. Mereka membuat asap tebal untuk menyamarkan pandangan, hingga tidak sadar sedang masuk ke dalam perangkap. Hingga satu persatu tentara Bizantium tewas mengenaskan. Sementara itu, Ilbay harus bersusah payah menghindari kejaran pasukan Lukas, sekaligus menyembuhkan dirinya sendiri. Kembali ke lokasi perburuan, jebakan yang disiapkan Osman sangat efektif. Di situ wanita bertopeng tidak berkutik, ia pun dikepung. Dan Osman sudah tidak sabar untuk membunuhnya sebagai balas dendam atas kematian bayi Sunggur dan membuka topengnya. Akan tetapi Yusuf kemudian mengatakan bukan wanita itu yang telah menculiknya. Di tempat lain, Lukas dan Sofia berpesta bahwa mereka berhasil menipu Osman. Karena itu artinya tidak ada lagi yang bisa menghalangi mereka untuk membunuh Balahatun. Merasa tertipu, Osman menyalahkan Karesibe sebab dia yang membawa orang-orang kafir itu datang ke tempat ini. Jelas ada pengkhianat di antara mereka. Padahal Karesibe sendiri masih bingung, telah ditipu oleh Sofia. Tak lama berselang, Ilbay datang menginformasikan bahwa wanita bertopeng bersama Lukas adalah Sofia. Sontak Osman terkejut sebab ia merasa telah membunuh wanita itu. Ilbay menambahkan bahwa Lukas dan Sofia kini tengah mengincar Balahatun. Diperlihatkan rombongan Hatun tiba di lokasi karavan yang diserang. Dari arah belakang, Lukas dan Sofia muncul untuk menghabisi mereka. Tanpa mengenal ampun, Gonca, Holovira, bahkan Begum Hatun langsung tewas, menyisakan Balahatun yang berduel dengan Sofia. Singkat cerita, Balahatun kalah. Osman datang, dan saat itulah Osman harus menyaksikan istrinya digorok lehernya oleh Sofia. Tapi sepertinya kita semua tertipu. Semua itu hanyalah halusinasi Sofia yang tengah menunggu kedatangan Balahatun. Nah, setelah itu peristiwa realnya terjadi. Balahatun dan rombongan tiba. Dari arah belakang muncul Lukas dan Sofia seperti yang ia harapkan. Balahatun menyuruh wanita bertopeng untuk membuka kedoknya, jangan menjadi pengecut. Pertempuran pun terjadi seperti yang pernah dihalusinasikan oleh Sofia. Namun di sini Balahatun justru berhasil membuka penutup wajahnya dan mengenali bahwa dia Sofia, musuh lama mereka.
Sofia pun sudah tidak peduli karena sebentar lagi ia sangat yakin bisa membunuh Balahatun. Dan di dalam posisi yang tidak menguntungkan bagi Balahatun, ketika ditekan oleh Sofia, Osman menyaksikan itu. Mimpi buruk seolah nyata. Balahatun berteriak, "Kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi."